Welcome to Golden English Course. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah tadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesyukuran kita mari kita berselawat kepada junjungan Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan subuh kali ini saya akan menyampaikan tentang sanksi bagi orang yang meremehkan waktu sholat dan selalu mempermainkan sholat. Dalam sebuah riwayat, suatu ketika Sayyidatina Fatimah Az-Zahra bertanya kepada Rasulullah, "Wahai ayahku, apa sanksi bagi orang yang mempermainkan dan meremehkan sholat?" Maka Nabi SAW menjawab, "Wahai anakku, Allah akan memberikan 15 bencana bagi orang yang selalu mempermainkan dan meremehkan sholat. 6 Allah berikan di atas dunia, 3 Allah berikan ketika kematian atau sakratul maut, 3 Allah berikan di alam kubur, dan 3 Allah berikan ketika di yaumil kiamah." Jamaah sekalian, Allah akan berikan 6 bencana kepada orang yang selalu mempermainkan waktu sholat. Saya beberapa malam yang lalu di Talaga, sholat isanya biasanya waktu jam 7.22, tapi mereka di sana 7.30 menit. Jadi semua sudah ada tapi mereka belum azan. Saya tanya Pak Hamid, saya bilang kenapa waktu sholatnya digundurkan? Pak Hamid mengatakan ini kesepakatan jamaah karena memberikan waktu kepada jamaah untuk selesai berbuka. Saya bilang kenapa azan saja tepat pada waktunya, nanti diperpanjang itu waktu iqamah. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 103, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya kewajiban sholat itu sudah memang ditentukan waktunya. Jadi kita tidak boleh mempermainkan waktu sholat. Waktu sholat kita azan, nanti kita perpanjang waktu iqamahnya. Jamaah sekalian, 6 itu kita langsung dapatkan di dunia. Yang pertama, Allah akan mencabut keberkahan umur kita. Ada orang, Bapak Ibu, umurnya masih muda tapi wajahnya sudah kelihatan tua. Kenapa? Selalu bermain-main dengan sholat atau tidak pernah sholat sama sekali. Umurnya masih muda tapi kelihatannya sudah tua. Yang kedua, Allah cabut keberkahan rezeki. Banyak rezekinya, di mana-mana ada asetnya, tapi dalam sekejap habis itu rezekinya, hartanya, dan ditaruh kemana itu jamaah sekalian. Yang ketiga, Allah mencabut tanda-tanda soleh pada mukanya, pada wajah orang itu. Yang dimaksudkan dengan tanda-tanda soleh itu bukan tanda hitam pada 2 jidatnya, tetapi tanda-tanda soleh itu adalah ketika orang itu berbicara, orang lain senang mendengarkannya.
Dia ada di kampung itu, orang akan merindukannya apabila dia tidak ada. Itulah tanda-tanda orang soleh, jamaah sekalian. Kalau kita bermain-main atau meremehkan sholat, maka Allah cabut itu tanda-tanda soleh di dalam wajah kita. Yang keempat, jamaah sekalian, semua amalan yang dia lakukan tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berapapun amalan yang kita lakukan tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, doa kita tidak diangkat oleh Allah. Sampai kita berdoa air mata darah pun, doa kita tidak pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kita tidak mendapatkan doa dari sebahagian orang-orang soleh. Bapak Ibu, kalau kita datang sholat berjamaah, begitu imamnya berdoa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat. Dia tidak menyebutkan namanya. Siapa saja yang datang di sini, insya Allah mendapatkan doa daripada sebagian orang-orang soleh. Bisa kita bayangkan waktu subuh saja, seluruh masjid di Indonesia, imamnya berdoa seperti itu, maka pasti kita akan mendapatkan doa pada sebahagian orang-orang yang soleh, jamaah sekalian. Itulah 6 bencana yang Allah berikan kepada kita langsung di atas dunia. 3 bencana Allah berikan kepada kita ketika sakratul maut atau meninggal dunia. Yang pertama, Allah matikan kita dalam keadaan hina. Tidak tahu hinanya itu bagaimana, apakah kita mati yang tidak dibenar atau tidak di dalam syariat Islam, mati bukan husnul khatimah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kedua, Allah matikan kita dalam keadaan lapar. Ada orang ketika sakratul maut minta makanan, berteriak minta makanan, jamaah sekalian. Yang ketiga, Allah matikan kita dalam keadaan dahaga, haus. Dan ini sudah banyak bukti, jamaah sekalian. Ada orang mau meninggal sakratul maut, minta air, panas katanya. Kepanasan, jamaah sekalian. Sudah banyak bukti, Bapak Ibu. Kenapa? Barangkali tidak memperhatikan sholat, jamaah sekalian. Inilah 3 ketika kita mendapatkan di waktu sakratul maut. Sudah 9. 3 berikutnya lagi Allah berikan ketika di alam kubur. Yang pertama, Allah utus malaikat untuk selalu menakuti kita di alam kubur, jamaah sekalian. Itulah yang nanti di dalam riwayat Allah mengutus seekor ular yang bernama Sujaul Akrah. Ular itulah yang akan memberikan pertanyaan kepada orang yang selalu bermain-main dengan waktu sholat, jamaah sekalian. Selalu menunda-nunda. Duhur jam 12 lewat 10 atau 11, sebentar pi. Jam 1 pi, jam 2 pi. Maghrib asar, sebentar pi, jam setengah 6 pi. Menunda-nunda, jamaah sekalian. Maka kita akan berhadapan dengan ular yang bernama Sujaul Akrah. Yang kedua, Allah menyempitkan kubur kita. Sudah sempit itu, kuburan disempitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah memberikan kegelapan yang dahsyat di alam kubur. Bapak Ibu, sudah gelap itu kubur, Allah gelapkan lagi, jamaah sekalian. Itulah 3 bencana yang akan kita dapatkan ketika kita di alam kubur. Sudah 12. Yang ketiga berikutnya adalah ketika kita mendapatkan 3 lagi di yaumil qiyamah. Yang pertama, Allah mengutus seorang malaikat untuk menyeret manusia atau hamba Allah yang suka bermain-main dengan waktu sholat, dengan posisi kepala ke bawah menuju ke neraka jahanam, disaksikan oleh semua penghuni masyarakat pada waktu itu. Jadi kita diseret, jamaah sekalian. Posisi kepala ke bawah menuju ke neraka jahanam, disaksikan oleh seluruh penghuni masyarakat. Yang kedua, jamaah sekalian, Allah akan menghisab kita dengan hisab yang sangat sulit. Nah, ini di yaumil hisab nanti luar biasa manusia pada waktu itu. Ada yang mukanya hitam kelam, ada yang mukanya murung, ada manusia yang mukanya kecewa. Pada waktu itu bermacam-macam. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba.
Pada waktu itu kita bisa melihat manusia-manusia yang bermain-main dengan waktu sholat jemaah sekalian. Ada tanda-tanda yang Allah berikan kepada manusia pada waktu itu. Yang terakhir, Allah tidak melihat kita. Nah, kalau Allah sudah tidak melihat kita, maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya jemaah sekalian, dalam beberapa riwayat itu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Sahabat ini buta. Dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini buta. Tidak ada orang yang mengantar saya menuju ke masjid. Kalau sholat duhur, asar, maghrib, isya barangkali saya bisa. Tapi kalau sholat subuh bagaimana ya Rasulullah? Bolehkah saya sholat sendiri di rumah?" Nabi pada waktu itu spontan menjawab, "Silakan wahai Abdullah bin Umi Maktum, engkau sholat sendiri di rumah." Sholat subuh maksudnya. Karena gelap, tidak ada orang yang mengantar dia menuju ke masjid. Begitu Abdullah bin Umi Maktum membalikkan badannya mau pulang ke rumah, Nabi tiba-tiba memanggil Abdullah bin Umi Maktum. "Wahai Abdullah, hal sami'tan nida?" Nabi bertanya kepada Abdullah bin Umi Maktum, walaupun dia buta. Nabi bertanya, "Apakah engkau masih memiliki telinga?" Abdullah bin Umi Maktum mengatakan, "Ya Rasulullah, saya masih memiliki telinga dan masih bisa mendengar azan." Bayangkan Bapak Ibu, orang buta dan Rasulullah masih menanyakan nikmat yang lain. "Apakah engkau masih memiliki telinga?" Abdullah bin Umi Maktum mengatakan, "Ya Rasulullah, saya masih memiliki telinga dan masih bisa mendengar seruan azan." Dengan tegas Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu Abdullah bin Umi Maktum, silakan engkau berangkat menuju ke masjid memenuhi panggilan azan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah." Bapak Ibu, orang buta tapi dianjurkan oleh Rasulullah. Maka dalam riwayat itu, setiap subuh Bapak Ibu, Abdullah bin Umi Maktum mengikat talinya dari rumah ke masjid. Jadi dia ikat tali dari rumahnya sampai ke masjid. Setiap subuh dia berangkat pegang itu tali. Bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Allah berikan pendengaran. Sehingga banyak orang mengatakan, kalau sudah mendengar azan, kemudian tidak tergerak hati tak ini untuk berangkat ke masjid melaksanakan ibadah sholat. Kadang-kadang orang mengatakan, "Saya belum mendapat hidayah." Apa hidayah Bapak Ibu? Pendengaran itu hidayah, hadirin. Allah berikan mata itu hidayah. Oh, melihat orang pergi sholat berjamaah. Allah berikan telinga, kita mendengar azan, itu hidayah Bapak Ibu. Jangan selalu mengatakan alasan, belum ada hidayah, belum ada hidayah. Tidak ada itu jamaah sekalian. Kita sendiri yang tidak mau tergerak hati kita. Karena di dalam hati kita bertentangan dua kekuatan besar. Kekuatan malaikat dan kekuatan syaitan. Disitulah kita diuji jamaah sekalian. Jangan kita mengatakan belum dapat hidayah. Sudah kita dapat hidayah. Allah berikan pendengar, itu hidayah terbesar. Bagaimana Abdullah bin Umi Maktum sudah buta jamaah sekalian. Tapi Rasulullah masih memberikan satu penegasan, harus sholat secara berjamaah hadirin. Maka inilah yang menjadi renungan kita hadirin, bahwa sesungguhnya awal ma yuhasabu bi abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti kita ditanya, dihisab oleh Allah adalah perkara ibadah sholat 5 waktu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bagus ibadah sholat kita, insya Allah seluruh amalan yang lain pasti akan dinilai. Tapi kalau kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat, sepekan sekali baru sholat, 1 tahun 2 kali baru sholat, tidak akan. Semua amalan yang kita lakukan belum bisa dinilai, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah subuh rahimahullah, sebelum saya mengakhiri khutbah pada kesempatan subuh hari ini, tadi malam begitu selesai Pak Tamrin bertanya kepada saya tentang adab sholat berjamaah imam dengan makmum. Bagaimana kalau imamnya lambat bergerak, dia tidak mau berpindah posisi? Saya bilang, disitulah bagaimana beratnya menjadi seorang imam. Saya Bapak Ibu jujur, saya sudah membaca bagaimana fikih tentang imam, adab tentang imam.
Maka kalau melihat berbagai macam syarat itu, saya belum pantas menjadi imam, Bapak Ibu. Berat sekali, berat sekali. Oleh karena itu kita tetap selalu memperhatikan. Jadi kalau misalkan imamnya belum berubah posisi, kalau Pak Imam kita, Pak Ustadzullah, cepat dia begitu salam dia berubah posisi, maka makmum juga bisa mengikuti. Tetapi kalau imamnya tidak bergerak, bagaimana kita posisi? Apalagi bapak-bapak yang barangkali kakinya tidak bisa lama melipat, kasihan itu. Maka imamnya harus mengetahui tentang fikih. Fikih imam penting sekali itu, hadirin. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa kita selalu mengingatkan, tidak ada di antara kita yang sempurna. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tetaplah terus memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat di antara kita. Saya barangkali tidak merasa diri sempurna, masih banyak kekurangan jamaah sekalian, tapi kita saling melengkapi terus. Ada barangkali saya baca tidak dibaca oleh jamaah, ada barangkali jamaah yang membaca tapi tidak dibaca oleh saya. Maka inilah yang menjadi renungan kita, hadirin, untuk supaya melengkapi, menyempurnakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah ruginya kita 40 tahun kita ibadah sholat, 50 tahun, 60 tahun kita melaksanakan sholat, tapi sholat kita sia-sia saja di mata Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah sekalian senantiasa kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah-hidayah Allah berikan kepada kita. Selalu kita bersyukur, alhamdulillah kita masih bisa mendengar, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa melihat. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain? Dalam keadaan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, mereka ingin sekali untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah. Tapi hidayah-hidayah seperti itu belum Allah berikan kepada mereka. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, saya kira inilah sedikit renungan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat, dan sekali lagi mari jangan kita tinggalkan sholat secara berjamaah sampai kita kembali menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video.